Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Namun dalam Islam, cara berpakaian dan jenis pakaian yang akan dipakai telah diatur dan dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Al-A'raf 26. Kegunaan dari pakaian telah dijelaskan pada ayat tersebut, bahwa digunakan untuk menutup aurat, sebagaimana sabda Rasul, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain, dan begitu juga seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lain, dan tidak boleh seorang laki-laki bercampur dengan laki-laki lain dalam satu pakaian, dan begitu juga perempuan dengan perempuan lain bercampur dalam satu pakaian." Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, pakaian yang menampakkan aurat seperti pakaian yang ketat atau transparan, tidak diperbolehkan untuk digunakan terutama oleh perempuan. Namun mirisnya, banyak perempuan yang justru memakai pakaian yang dilarang dalam Islam ini. Namun ada pula beberapa larangan lain tentang pakaian, seperti larangan memakai sutra bagi pria. Sebagaimana sabda Rasul, "Janganlah kalian memakai sutra karena siapa yang mengenakannya di dunia, maka ia tidak mengenakannya di akhirat." Hadis riwayat Bukhari nomor 5633 dan Muslim nomor 2069. Begitu pula dalam riwayat Huzaifah, "Janganlah kalian mengenakan pakaian sutera dan juga dibaai atau sejenis sutera. Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan perak, jangan pula makan di mangkoknya, karena wadah semacam itu adalah untuk orang kafir di dunia, sedangkan bagi kita nanti di akhirat." Hadis riwayat Bukhari nomor 5426 dan Muslim nomor 2067. Dalam sebuah riwayat, Bara bin Azib, ia berkata, "Rasulullah memerintahkan kami untuk melaksanakan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin, mengucap yarhamukallah, melaksanakan sumpah dengan benar, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan dan menyebarkan salam. Beliau melarang kami dari cincin atau bercincin emas, minum dengan wadah dari perak, hamparan sutera, pakaian buatan khas terbuat dari sutera, serta mengenakan pakaian sutera baik yang tebal dan tipis." Sahih Muslim nomor 3848. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Memakai kain sutera dan emas itu haram bagi umatku yang laki-laki, dan halal bagi umatku yang perempuan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari beberapa hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah melarang pria untuk memakai pakaian dari sutra, karena sutra seperti perhiasan, sedangkan perhiasan adalah benda yang disukai wanita untuk dipakai, sehingga jika pria menggunakan sutra sebagai pakaiannya, maka pria tersebut ditakutkan justru memakai bahan yang menyerupai pakaian wanita. Pakaian sutra juga menjadi pakaian yang dikenakan di akhirat, sehingga bagi mereka yang telah mengenakannya di dunia, tidak lagi mendapat bagian untuk memakainya di surga nanti. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra." Al-Hajj 23. Memakai sutra juga menyerupai kebiasaan memakai pakaian orang kafir. Sebagaimana dalam sebuah riwayat Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Sesungguhnya orang kafir mereka bisa mengenakan emas dan perak di dunia. Adapun di akhirat, mereka tidak akan mendapatkan bagian apa-apa. Sedangkan orang muslim, mereka akan mengenakan perak dan emas di surga, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan yang lain yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terbetik dalam hati." Sumber Syarh Sahih Muslim 36. Namun larangan ini bukan hanya untuk memakai pakaian saja, tapi juga duduk di atas kain sutra, sebagaimana dalam sebuah riwayat Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah melarang kami memakai sutra dan baju terbuat dari sutra dan duduk di atasnya."
Hadis riwayat Bukhari nomor 5837. Jadi bukan hanya memakainya di badan sebagai pakaian, tapi juga tidak diperbolehkan bagi pria menggunakan sutra sebagai alas duduk, selimut, tutup kepala, dan lain sebagainya. Untuk pengecualian dalam penggunaan sutra oleh laki-laki, Rasulullah juga memberikan penjelasan tambahan atau pengecualian dalam pemakaian sutra oleh laki-laki, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar. Rasulullah melarang sutra kecuali sekedar ukuran 2 atau 3 atau 4 jari. Sumber muttafaq alaih. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengecualian, yakni jika ukuran sutra yang terkandung di dalam pakaian yang dikenakan seorang pria hanyalah sebesar 2, 3, atau 4 jari. Tapi jika pakaian yang dikenakan oleh pria adalah pakaian yang terbuat dari sutra buatan pabrik atau sintetis, maka dibolehkan. Sutra yang dilarang dipakai pria adalah sutra asli yang dihasilkan dari ulat sutra. Begitu pula jika penggunaan sutra adalah dengan alasan sakit, misalnya saja seseorang yang kulitnya alergi pada bahan pakaian lain kecuali sutra, maka ia diperbolehkan memakai pakaian dari sutra. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Rasulullah memberi keringanan buat Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair radhiyallahu anhuma untuk memakai pakaian dari sutra karena penyakit kulit yang menimpa mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ada pula sebagian ulama yang membolehkan pakaian sutra digunakan saat perang melawan orang kafir. Abu Yusuf dan Muhammad, dua ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah, serta Ibnu Majishun dari mazhab Al-Malikiyah, membolehkan pemakaian sutra oleh laki-laki. Menurut pendapat mereka, keharaman memakai sutra buat laki-laki adalah karena dianggap pakaian kesombongan, sedangkan sombong untuk menghadapi orang kafir tidak menjadi halangan. Dari penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Islam tidak memperbolehkan penggunaan pakaian sutra bagi laki-laki, namun boleh bagi perempuan. Namun adapun pengecualian pemakaian sutra oleh laki-laki adalah jika ia mengalami sakit atau hanya memakai pakaian yang mengandung sutra sesuai batasan yang diberikan Rasulullah.